Justru ketika orang diberikan rasa sakit itu, ada banyak kesempatan seseorang itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Ada orang diampuni dosa-dosanya sebab sakit. Maka jangan salah Bapak Ibu, ada orang yang kemudian diberikan sakit di akhir hayatnya. Dulu orangnya baik, tapi kenapa kok mau menjelang kematiannya sakitnya kok begitu parah? Jangan-jangan Allah mau mengampuni semua dosa orang ini sehingga meninggal dunia, selesai perkaranya, tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi sangkutan dosa orang ini. Diberikan rasa sakit itu rupanya kata baginda Rasulullah, ma yusibul muslim, tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim min wasobin, dari kelelahan, lelah saja, min wasobin wala nasabin wala hammin wala syaukatin yushakuhalah illa kafarallahu biha sayyi'at. Orang mukmin itu kalau ditimpa musibah, lelah saja, lelahnya kita itu Pak, kalau lelah dalam kebaikan itu menjadi pahala, menjadi penggugur dosa buat kita. Wajar manusia lelah, tapi rupanya lelah kita itu menggugurkan dosa-dosa kita. Wala nasabin, begitu juga dengan sakitnya kita. Sakit, terima kita akan sakit tersebut, tidak mencela Allah atas takdir sakit. Yang diucapkan hanya istighfar, alhamdulillah. Kan Rasul begitu Bapak Ibu ya? Kalau ada hal, ada satu kondisi yang kita tidak suka, tetap ucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap kondisi kita. Itu yang Rasul ajarkan ketika kita mendapati satu perkara yang tidak menyenangkan bagi kita, termasuk sakit. Dan Rasul tadi katakan bahwa orang yang capek, orang yang sakit, sampai kalau ada duri yang menancap ke tubuh kita, ketahuilah bahwasanya itu cara Allah mengurangi dosa kita. Subhanallah. Terkhusus demam itu, demam, asal mulut kita tidak berucap yang macam-macam terhadap takdir Allah, itu merupakan penggugur dosa. Jangan kemudian kita demam ngomongnya macam-macam, ini kenapa saya sakit ini ya Allah. Tapi ketika demam, kita terima takdir Allah atas demam tersebut. Justru kata baginda Rasulullah, la tasubbul huma fa innaha tukaffirudz dzunub. Jangan kau hina demam, jangan sepelehkan demam, karena sesungguhnya demam itu dapat menggugurkan dosa. Makanya riwayat setelahnya itu ada seorang sahabat yang mendengarkan hadis ini, dia minta demam kepada Rasul. Rasul, kalau begitu tolong doakan demam. Bayangkan. Siapa? Ubay bin Ka'ab. Jadilah Ubay bin Ka'ab orang yang senantiasa demam di pagi hari sampai sore hari. Pagi hari sampai sore hari beliau bisa mencari rizki, mencari nafkah, masih seger badannya. Ketika sore hari datang, beliau demam sampai pagi menjelang. Begitu setiap harinya Ubay bin Ka'ab, karena minta kepada baginda Rasulullah agar diberikan penyakit demam. Jadi kira-kira di antara Bapak Ibu ketika mengetahui bahwa demam itu mengampuni dosa, ada yang mau sakit demam terus Pak? Itu mengampuni dosa-dosa kita katanya. Ubay bin Ka'ab, sahabat Rasulullah, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk dikurangi dosa. Bapak Ibu, dan rupanya sakit itu bukan hanya menggugurkan dosa kita, tapi juga dengan sakit seseorang dekat betul dengan surganya. Maksudnya dekat dengan surganya itu bukan dekat dengan kematian, tapi Allah mudahkan orang tersebut karena diangkat derajatnya dan diampuni dosanya, sehingga orang tersebut mudah dapat surga daripada rasa sakitnya tadi. Ada seorang perempuan, diriwayatkan bahwa perempuan itu imra'atun sauda, perempuan hitam, datang kepada baginda Rasulullah. Beliau mengeluh kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, ini asra. Rasul, saya punya penyakit. Ini ya, barangkali ada di antara kita yang punya penyakit, apapun penyakitnya. Lihat hadis baginda Rasulullah ini. Kata perempuan tadi, Rasul, saya punya penyakit. Apa bahasa modernnya itu? Ayan, penyakit ayan, kejang-kejang. Saya punya penyakit kejang-kejang. Dan setiap kali kejang-kejang ini, setiap kali kambuh penyakit ayanku ini, saya selalu tersingkap aurat. Rasul, tolong doakan untuk kesembuhanku.
Kata baginda Rasulullah, kalau kau mau, aku akan doakan maka engkau akan sembuh. Fa in syi'ti sabarti falakil jannah. Tapi kalau kau mau juga, kau bersabar di atas penyakitmu, maka engkau akan mendapatkan surga. Kira-kira kalau bapak-bapak sama ibu-ibu ditawari sama baginda Rasulullah dua perkara tadi, mau sembuh atau mau surga, pilih yang mana? Sembuh masuk surga. Pilihnya sembuh masuk surga. Tapi wanita tadi cerdas, karena boleh jadi ketika diberikan kesembuhan itu, jalan menuju surganya agak sedikit tertatih. Atau jangan-jangan ketika sembuh itu justru menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terbukti banyak orang yang sehat justru jauh dari Allah. Banyak orang yang diberikan sakit justru dekat terus dengan Allah. Minta terus sama Allah, ya Allah, kalau memang dalam keadaan seperti ini engkau matikan kami, kami siap, gitu kan. Orang sakit itu. Tapi orang yang sehat itu kadang, oh, Masya Allah, ya lupa sama Allah. Makanya kata baginda Rasulullah, nikmatani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang itu lalai. Salah satunya sehat. Orang sehat itu lupa sakit. Tapi kalau sudah sakit, ingat dia bahwa sehat itu begitu berharga. Maka wanita tadi saking cerdasnya beliau tidak pilih sehat Rasul. Karena tahu jangan-jangan sehatnya itu tidak membawa keberkahan buat beliau. Maka yang dipilih oleh wanita tadi, baik kalau begitu Rasul, saya bersabar di atas penyakitku, yang penting saya dapat surga. Itu luar biasa. Akhirnya perempuan tadi bersabar di atas penyakitnya. Keesokan harinya beliau datang lagi kepada baginda Rasulullah. Rasul, ini atakasyaf. Rasul, saya kalau kambuh penyakitku, sering terbuka auratku, ya sudah, kalau begitu saya doakan saja agar Allah menutup dan menjaga auratmu. Itu yang didoakan oleh baginda Rasulullah. Padahal doanya Rasulullah mustajab. Kalau Rasulullah mau, Rasul pasti akan menyembuhkan, Rasul pasti akan berdoa dan minta Allah memberikan kesembuhan kepada wanita tadi. Ini memberikan hikmah kepada kita semuanya, Bapak Ibu, bahwa kalau ada penyakit yang rupanya belum juga disembuhkan oleh Allah, jangan-jangan Allah mau memberi hadiah kepada kita berupa surga yang luar biasa. Kalau ada penyakit yang sudah kita berobat ke sana kemari, jangan kita cela akan takdir Allah. Jangan-jangan hadiah di akhir daripada itu semuanya adalah kenikmatan surga yang tak mungkin lagi kita merasakan sakit nanti di dalam surga. Surga jangankan sakit, orang kesemutan pun kayaknya tak ada di sana. Maka mudah-mudahan ya, yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun memang belum disembuhkan oleh Allah, barangkali tadi episode terakhir bagi orang ini adalah surga dengan kenikmatan yang luar biasa. Sakit juga, ini banyak lagi perkara tentang sakit itu, dapat bahwa sakit itu menggugurkan dosa-dosa kita. Yang jelas bahwasanya orang sakit itu diberikan kesempatan Allah untuk bersabar, dan sabar itu tidak ada catatan pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang mengetahuinya. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.